Jumpa lagi di novel yang berjudul Back to Future. Mari kita simak kelanjutan cerita ini. Selamat mengikuti kisah selanjutnya. Bion membuka lapangan pekerjaan setelah berbincang mengenai pemanggilan Vota menghadap Tuan Vota. Bion mulai membahas rencananya. Bion, apakah engkau sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat selama aku meninggalkanmu? Apanya yang sudah keperbuat? Kamu baru meninggalkan aku seharian. Walah, kukira aku sudah meninggalkan dirimu beberapa bulan. Padahal aku sudah banyak melakukan sesuatu di tahun 2123 bersama Tuan Vota. Oh begitu ya, pantesan tadi saat kau keluar dari pintu kemana saja, kau kelihatan seperti orang yang baru menjumpai orang yang sudah lama dirindukan. Begini Vota. Tadi aku ke rumah kepala desa untuk meminta data warga yang kurang mampu. Nanti aparat desa akan mengantarkan data tersebut ke sini. Permasalahannya, aku belum memutuskan harus memberikan bantuan dalam bentuk apa. Sedangkan menurut pendapat Saskia, alangkah baiknya jika aku memberikan bantuan berupa lapangan pekerjaan bagi warga tersebut. Bagaimana pendapatmu Vota? Apakah kamu bertemu dengan Saskia? Apakah Saskia telah kembali ke sini? Tidak Vota, aku tidak bertemu dengannya. Tadi aku hanya berbicara dengannya melalui telepon. Oh begitu ya, bagaimana keadaan Saskia? Apakah baik-baik saja? Aha, Vota, kelihatannya kau begitu antusias tatkala mendengar nama Saskia. Apakah ada sesuatu yang tidak ku ketahui? Tentu saja, Bion, betapa tidak. Saskia itu nantinya menjadi istrimu. Aku telah melakukan perjalanan ruang waktu, kau dengan Saskia akan memiliki seorang anak. Yang terkenal sebagai orang pertama yang menciptakan alat penembus ruang waktu. Allah mustahil, Vota. Saskia sudah kuanggap sebagai adikku sendiri. Rasa sayangku melebihi rasa cintaku terhadapnya. Aku akan sangat bahagia jika nanti dia akan bersama pendampingnya yang lebih baik dariku. Jangan menentang takdir, Bion. Saskia adalah takdirmu. Lagi pula, Saskia akan sangat beruntung memiliki seorang pendamping yang sempurna seperti dirimu. Jika engkau menjauh darinya, dia tidak sanggup untuk menerima kenyataan. Ingatlah, ketika mereka akan berangkat pindah ke Kalimantan. Saskia terus-menerus menangis, tidak ada yang bisa membujuknya. Bagaimana engkau tahu hal ini Vota? Apakah engkau mengikutiku waktu aku ke rumahnya? Tidak, juga sih, aku hanya menyampaikan apa yang tertulis di buku takdirmu. Buku takdir, apakah yang engkau maksud Lauh Mahfuz? Ya, bisa dibilang begitu. Tapi, buku takdir yang kumaksud ini murni tercipta dari teknologi sains yang ditulis di tahun 2119 Masehi. Ya sudahlah, nanti saja kita membahas hal ini. Sekarang aku sedang fokus terhadap misi yang sedang aku jalani. Kembali ke pertanyaan yang kusampaikan tadi. Bagaimana pendapatmu, Vota? Ya benar sekali Bion. Memang lebih baik kita memberi kail daripada kita memberi ikan. Memang benar yang dikatakan Saskia, memberikan lapangan pekerjaan kepada para warga yang tidak mampu akan sangat membantu daripada hanya membantu dengan membagikan sebuah materi. Lapangan pekerjaan apa yang cocok untuk mereka Vota? Bion, warga di sini kebanyakan sudah terbiasa bertani dan berkebun. Menurut saya, kamu harus menciptakan sesuatu yang berbeda, yang membuat hasil pertanian lebih berkualitas. Ya, sekarang aku memiliki sebuah ide. Aku akan menciptakan sebuah jenis pupuk yang dapat meningkatkan kualitas tanaman. Oke, aku akan membantumu mewujudkan idemu ini. Keesokan paginya, Bion meminta kepada Vota untuk memberikan sebuah pintu kemana saja. Vota tidak mempertanyakan untuk apa Bion memintanya. Vota sudah sangat yakin bahwa Bion pasti memiliki sebuah ide yang cemerlang.
Sebuah pintu kemana saja diletakkan Bion di pekarangan belakang rumah. Lalu Bion membangun sebuah dinding yang menjadikan pintu kemana saja sebagai pusatnya. Ketika membuka pintu tersebut, Bion menemukan sebuah lahan yang sangat luas. Di lahan tersebut hanya ditumbuhi rumput alang-alang. Bion membawa alat yang pernah diberikan Vota kepadanya. Cincin emas yang selalu dikenakan Bion segera disorotnya menggunakan alat pembesar apapun. Tiba-tiba cincin yang ukurannya sebesar jari, berubah ukuran menjadi sebesar ember. Lalu cincin itu dibawanya ke pabrik peleburan emas, ditukarnya dengan uang tunai. Uang tunai itu dipergunakannya untuk membangun sebuah pabrik yang didirikannya di balik pintu kemana saja. Pekerja pembangunan pabrik tersebut adalah seluruh warga yang telah terdaftar di buku yang telah diserahkan oleh kepala desa. Setelah pembangunan pabrik selesai, Bion mulai membuka pendaftaran karyawan. Seluruh warga yang bekerja pada pembangunan pabrik berbaris untuk mendaftar. Setelah proses perekrutan karyawan, pabrik yang dikelola oleh Bion segera beroperasi. Pabrik ini memproduksi pupuk yang berbahan dasar air dan nitrogen. Air disuplai langsung dari sungai yang telah dibuat salurannya sehingga kebutuhan air selalu tersedia. Sedangkan nitrogen, Bion telah menandatangani kerjasama dengan perusahaan penyedia nitrogen, yang selalu mengantar nitrogen tersebut setiap hari dengan jumlah yang tetap. Hasil akhir pabrik ini adalah pupuk. Sebagian dipergunakannya untuk pertanian dan perkebunan warga, sebagian lagi dipasarkan ke daerah-daerah sekitar. Sejak berdirinya pabrik pupuk ini, keadaan kampungnya dan kampung sekitarnya sangat makmur. Akhirnya Bion diberi penghargaan oleh Gubernur Sumsel sebagai perintis pemberdayaan pupuk. Bion, sekarang saya sudah menyelesaikan tugas terakhir. Kamu telah berhasil mencatat namamu di buku sejarah. Kini waktunya aku meninggalkanmu. Pesan terakhirku adalah, teruslah berkarya dan berbuat baik untuk sesama. Ingatlah satu hal yang pernah saya sampaikan, bahwa semua yang bergerak adalah gerak Allah. Jadi, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Sampai di sini saja kebersamaan kita, jaga dirimu. Keseharian Bion setelah berpisah dengan Vota selalu meneliti teknologi ruang waktu. Akhirnya Bion berhasil membuat sebuah percobaan dengan menciptakan sebuah alat yang dapat menembus waktu yang belum terjadi dan waktu yang sudah terjadi. Tapi masih dalam level sederhana, hanya bisa menjangkau jarak 1 pekan. Sementara Saskia masih menjalani pendidikan di Universitas Tanjung Pura. Walaupun setiap hari Saskia dan Bion selalu berkomunikasi melalui telepon, tetap saja mereka saling merindukan. Di kantin Universitas Tanjung Pura. Hai Saskia, hari ini aku ikut bersamamu ya. Pulang kuliah. Boleh. Apakah engkau tidak dijemput kekasihmu? Tidak. Dia tadi pagi sudah berangkat ke Amerika. Katanya ada urusan mendadak yang harus diselesaikannya. Oh iya. Bagaimana kabar Bion pacarmu? Dia sekarang semakin sibuk, Nit. Perusahaannya sekarang sudah go internasional. Wah, hebat tuh. Cepat sekali perkembangannya ya, Sas. Kamu sangat beruntung memiliki seorang kekasih yang jenius. Ngomong-ngomong pacarmu itu baru menyelesaikan sebuah penemuan yang bisa meramal masa depan ya. Nanti kapan-kapan bawa aku menemuinya ya. Aku ingin menanyakan bagaimana masa depanku. Iya. Tapi aku tidak janji ya. Aku saja sudah sangat lama tidak bertemu dengannya. Sas. Lihat tuh. Anak baru itu, katanya sih dia masuk di Universitas Tanjung Pura ini karena dikeluarkan dari Universitas Mula Warman. Masa sih? Emang kenapa dia dikeluarkan dari Universitas Mula Warman? Dia sudah membunuh lawannya saat tawuran antara geng Lion dan geng Banduit.
Elo tahu kan dia tuh ketua geng Lion. Kamu tahu siapa namanya? Tahu. Namanya Zara. Hati-hati lo Sas. Nanti kalau kau jumpa dengannya, kau harus jaga jarak. Pokoknya kau harus tetap waspada, karena Zara itu orangnya temperamental. Nita, jangan terlalu lebay lo. Siapapun sama saja. Tidak ada yang luput dari kehendak Allah. Iya sih, tapi jujur saja. Aku sih takut aja kalau dia kenapa-napa terhadapku. Secara, aku kan orangnya ceplas-ceplos. Makanya lo jadi orang dipikir dulu kalau ngomong. Udah ayo masuk. Tuh dosen sudah datang. Ladies, gentlemen, perkenalkan teman baru kalian. Namanya Zara. Dia dari Universitas Mula Warman, dan sekarang melanjutkan mata kuliahnya di universitas kita. Zara tersenyum sinis dan menyapa sekedarnya. Halo, salam kenal. Semua menyahut. Salam kenal. Juga, Zara diatur dosen untuk duduk di bangku sebelahan dengan Saskia. Hai Zara, perkenalkan nama saya Saskia. Zara, selamat bergabung di fakultas kami ya. Kalau boleh tahu kamu tinggal di mana? Iya, terima kasih. Saya tinggal di townhouse seberang gedung Universitas Tanjung Pura ini. Oh, sama dong. Jangan-jangan tetangga baru yang baru pindah yang saya lihat kemarin itu keluargamu ya? Iya, kami baru pindah kemarin. Mampir dong ke rumahku, aku belum bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Baik, entar bareng aja sama kami. Nita juga, hari ini ikut ke rumahku. Biar enak, gabung aja menggunakan mobil saya pulang nanti. Terus, mobilku gimana dong? Gampang, parkirkan saja di depan kantin. Kan beres. Oke deh, aku ngikut aja. Sesampainya di rumah Saskia, Biksuti pembantu rumah Saskia menyuguhkan minuman ringan dan sepiring kudapan. Setelahnya mereka pergi ke rumah Zara yang tidak jauh dari rumah Saskia. Saskia, Nita, perkenalkan ini adikku. Namanya Sisi. Halo, saya Saskia. Salam kenal, aku Nita. Besti, adikku Sisi ini baru tamat SMA. Disuruh kuliah, dia tidak mau. Akhirnya dia dinikahkan dengan tetangga. Sedikit cerita tentang adiknya Zara, SISY. Suasana di kamar pengantin baru. Kok, Om gak mau sentuh aku? Kita kan udah nikah. Aku menoel punggung lelaki yang terbaring di sampingku. Kecil-kecil mesum, tua-tua gak normal. Geli aja kalau ingat waktu kamu masih ingusan dulu. Itu, kan, waktu aku masih umur 10 tahun. Pokoknya masih kebayang sampai sekarang. Om Bas bergidik merinding lalu bebaring memunggungiku. Pilih peluk guling. Kalau Om Bas memiliki kelemahan tertentu. Masalahnya, alasan dia gak banget. Masa iya gara-gara teringat caraku ngelap ingus dulu. Pakai punggung, tangan hingga terseret ke pipi. Kadang ada gelembung keluar dari salah satu lubang hidung. Bukankah itu lucu dan menggemaskan? Terus kalau gak mau, pegang, kenapa Om mau nikah sama aku? Aku tahu lelaki jangkung itu hanya pura-pura merem. Ini semua gara-gara kutukan gak masuk akalmu. Itu, sama dengan mau jadi apa kamu, Sisi? Disuruh kuliah gak mau, kerja maunya yang enak dapat gaji gede. Bangun dari mimpimu, ya Allah, punya anak perawan. Begini amat, kepingin ibu masukin ke perut lagi rasanya.